Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rodatul Jannah dengan NIM 211061115 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan kelas C. Di sini saya akan memaparkan permasalahan terkait terbengkalainya target TBB. Baik, kita akan membahas terkait terbengkalainya target tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri hadir dalam rangka mengakomodir segala perubahan yang terjadi setelah berakhirnya era pembangunan milenium, serta memasukkan beberapa tujuan yang baru. Berbeda dengan tujuan pembangunan milenium yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang. TBB itu sendiri memiliki sasaran yang lebih universal, serta disusun berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan yang dideklarasikan ke dalam 17 goals atau tujuan, serta 169 target yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai indikator untuk mengukur pencapaiannya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Yang pertama yaitu ada tanpa kemiskinan atau no poverty, mengakhiri semua kemiskinan di seluruh dunia. Yang kedua ada tanpa kelaparan atau zero hunger, mengakhiri kelaparan dan memastikan akses pangan yang cukup dan bergizi bagi semua orang. Yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada pendidikan berkualitas atau quality education, memastikan semua orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan relevan. Yang kelima ada kesetaraan gender atau gender equality, mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan dan anak perempuan. Yang keenam ada air bersih dan sanitasi layak atau clean water and sanitation, memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua orang. Yang ketujuh ada energi bersih dan terjangkau atau affordable and clean energy, memastikan akses energi yang bersih, terjangkau dan dapat diandalkan. Yang kedelapan ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economic growth, yang menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kesembilan, ada industri inovasi dan infrastruktur atau industri innovation and infrastructure, membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan mendorong inovasi dan industrialisasi yang berkelanjutan. Yang ke-10 ada berkurangnya kesenjangan atau reduce inequality, mengurangi kesenjangan dalam antar negara. Yang ke-11 ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan atau membuat kota dan pemukiman itu sendiri yang inklusif, aman dan berkelanjutan. Yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau responsible consumption and production, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 yaitu ada tindakan untuk iklim atau climate action, mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 kehidupan di bawah air atau menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya laut. Yang ke-15 ada ekosistem darat atau menjaga keberlanjutan ekosistem darat dan sumber daya alam. Yang ke-16 ada perdamaian keadilan yang institusi yang kuat atau mempromosikan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat. Yang ke-17 atau yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, membangun kemitraan yang kuat dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan dalam pembangunan berkelanjutan yang saat ini harus mendapatkan perhatian secara serius secara global yaitu pengingat dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan yang begitu meluas. Suatu ketimpangan tersebut terjadi di antara negara maju dengan negara berkembang, di mana penyebab utamanya adalah negara-negara maju yang lebih banyak beretorika dibandingkan negara berkembang. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tidak adil, dan salah satu penyebabnya juga dari ada diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi industri berbahan baku alam yang menyebabkan terbengkalainya agenda TPB, sehingga ketimpangan begitu melebar yang mengakibatkan tertundanya target TPB karena ketimpangan tersebut membuat proses berjalannya SDGs tidak sesuai jalurnya. Dalam permasalahan ini telah menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara TPB dengan poin ke-10 yang menjelaskan terkait berkurangnya kesenjangan. Berdasarkan tujuan tersebut diupayakan untuk mengurangi kesenjangan antar negara yang dimana sedang dirasakan pada permasalahan ini, yaitu adanya suatu ketimpangan atau kesenjangan yang luas karena negara berkembang merasakan tidak mendapatkan kesempatan yang setara dalam bertumbuh dan melompat menjadi negara yang maju atau negara kaya.
Kesenjangan tersebut pun tidak menguntungkan bagi dunia, bahkan bagi negara kaya. Sebab kerugian yang diakibatkan dari ketimpangan tersebut akan merata ke seluruh dunia. Tantangan besar yang akan dihadapi seperti perubahan iklim, bencana alam, dan berbagai kesulitan lain dalam permasalahan ini pun berkaitan dengan poin yang ke-13 tentang penanganan perubahan iklim. Karena kesenjangan yang meluas di berbagai negara sangat mempengaruhi iklim di dunia. Selain itu, berhubungan dengan poin ke-16, target TPB tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Serta di poin ke-17 SDGs juga menjelaskan terkait kemitraan untuk mencapai tujuan. Dengan cara membangun kemitraan yang kuat dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa membutuhkan sebuah persatuan antar negara guna mempermudah tercapainya tujuan TPB tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini, semua negara berperan untuk mencapai tujuan dari SDGs tersebut. Dengan demikian harus diperjuangkan dengan cara bersatunya antar negara untuk menciptakan kerjasama yang kuat demi mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan, dengan cara tidak mendiskriminasi salah satu pihak dan saling membantu, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Dengan demikian, penjelasan ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.